Hai, Assalamualaikum. Aku Haringa Berlianti dari kelas 12 IPS 3. Di sini aku ingin mengajak kalian menjelajah ragam budaya Indonesia, salah satunya yaitu batik. Sejarah batik Indonesia sebagai simbol budaya. Tahu nggak sih, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosakata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba itu artinya kain, titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara titik-titik. Asal-usul batik. Yang pertama, batik menyebar di Mesir. Itu menggunakan teknik wax atau lilin pada kain untuk membungkus mumi, lalu menyebar ke Tiongkok. Setelah itu, menyebar ke India dan Jepang. Dan terakhir, menyebar ke Afrika. Sejarah batik di Indonesia. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa, dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa kerajaan Majapahit, motif batik semakin berkembang dan bervariasi, seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam berkembangnya proses pengerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lempuran. Batik tidak hanya digunakan sebagai bahan pakaian, tetapi juga bisa digunakan berbagai hal seperti tas, dasi, sepatu, dan sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai Global Cultural Heritage atau warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadikan Hari Batik Nasional. Pada akhir abad ke-18, batik yang mulanya digunakan pada bangsawan saja, kemudian mulai digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat suku Jawa. Penasaran gak sih apa yang membedakan batik Indonesia? Ternyata batik Indonesia itu menggunakan canting untuk menorehkan malam atau lilin di atas kain mori. Batik Indonesia juga motifnya kompleks dan beragam. Canting. Canting itu merupakan alat berbentuk cawan kecil dengan ujung pipa tembaga. Nah, sekarang kita akan mengetahui proses pembuatan batik. Yang pertama itu pengketelan. Pengketelan merupakan kain direbus berhari-hari dengan berbagai tumbuhan. Yang kedua itu menyorek. Menyorek itu merupakan menggambar atau menyalin motif dengan pensil di atas kain mori. Yang ketiga menyanting atau klowong, merupakan pembumbuhan malam di atas motif menggunakan canting klowong. Yang keempat itu nembok. Nembok itu merupakan bagian kain yang akan berwarna putih dilapisi malam dengan canting tembok. Yang kelima itu nerusi. Nerusi itu menyanting bagian belakang kain, lalu proses dilakukan 2 kali dan bolak-balik. Yang keenam pencelupan atau perwarnaan, merupakan proses pewarnaan kain sebelum dijemur. Yang ketujuh ngerok. Ngerok itu bagian yang akan diwarnai dikerok. Proses kerok, nembok, dan pewarnaan dilakukan berulang kali tergantung banyaknya warna yang diinginkan. Yang ke-8 itu ada ngelorot. Ngelorot itu meluluhkan malam dengan merebus kain. Yang terakhir ada penjemuran. Penjemuran itu kain batik dijemur dan siap digunakan. Udah pada tahu belum sih motif batik yang ada di Indonesia? Kalau belum tahu, yuk kita kenali beberapa motif batik yang ada di Indonesia. Yang pertama, motif batik parang yang berasal dari Solo. Parang sendiri berasal dari kata pereng yang artinya adalah lereng. Batik ini juga memiliki karakteristik susunan motif huruf S yang saling menjalin.
tidak putus-putus dan melambangkan kesinambungan. Yang kedua yaitu motif batik kawung. Motif ini terbentuk dari pola bulatan seperti buah kawung, sejenis buah kelapa atau yang disebut kolang-kaling. Motif ini merupakan rangkaian kombinasi lingkaran yang disusun secara sejajar dan geometris. Yang ketiga, motif batik slobok yang berasal dari Yogyakarta. Motif ini berupa kotak-kotak kecil yang dipisahkan oleh dua garis, sehingga membentuk motif 4 potongan segitiga. Batik ini biasanya digunakan untuk melayat maupun pelantikan para pejabat pemerintah. Motif udan liris memiliki karakteristik kombinasi geometris dan saluran. Kata liris pada motif ini memiliki arti hujan gerimis sebagai lambang kesuburan. Yang keempat, ada motif batik ganda suli. Memiliki bentuk geometris, berbentuk wajik, serta terdapat bunga putih berpola kecil. Motif ini diberi nama ganda suli karena berasal dari nama bunga di pesisir Jepara, yakni suli dan ganda yang berarti bau atau harum. Nah, segitu dulu ya motif batik Indonesia yang kita bahas, akan tetapi masih banyak loh motif-motif batik lainnya.